Enggak. Assalamualaikum Mas Tomo. Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Sudah siap? Kita mulai saja langsung ya. Iya, Bu, siap, Bu. Monggo di share screen aja. Mas Tomo, Ibu cek di link ya di Google Drive maksudnya. Yang terbaru itu Oh, oh iya, Bu, belum saya perbarui, Bu. belum ya? Oh, oke oke. Makanya kalau belum judulnya kalau masih sama atau memang judulnya tetap itu gitu. Ibu berpikirnya seperti itu. Oh, Bu, saya perbarui lagi, Bu. Oh, baik baik baik. Baik, share screen aja deh nggak apa-apa. Silakan silakan. Izin, Bu, apakah sudah tershare, Bu, screen-nya? Belum belum. Masih Oh, belum. loading ya. Belum muncul ya, Bu? Sudah Mas. Oh, sudah, nggih. Nah, Baik. silakan silakan. Oke, oke, mohon izin, Bu. Saya ingin apa? Pertama, Bu, untuk judul, Bu, ini kalau saya kurangin untuk variabelnya, Bu. Jadinya pengaruh inflasi, suku bunga, dan laba per saham. Saya tetap Oke. apa, ngambil tiga ini. Ya. Kemudian untuk latar belakang dari kemarin Ibu sampaikan saran, kita bahas dulu Mm-mm. tentang perkembangan teknologi dunia dan mungkin menyinggung saham-saham industri apa sih sektor teknologi di dunia. Ini saya ngambil contohnya perusahaan teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Amazon, Bu. Oke. Oke Oke. oke. Bisa 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 bisa. Fenomena Fenomena ini menunjukkan saham perusahaan teknologi itu menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati gitu karena prospeknya jangka panjang masih terlihat bagus gitu. Kemudian lanjutkan ke kondisi di Indonesia. Ya, transformasi digital di Indonesia ya juga berkembang cepat, bahkan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, pertumbuhan digital Indonesia itu eh, merupakan terbesar se-Asia Tenggara, Bu, di tahun 2023. Banyak perusahaan-perusahaan di sektor teknologi seperti layanan digital, e-commerce, dan lainnya. Kemudian inovasi berbasis internet. Nah, pertumbuhan ini juga tercermin dengan meningkatnya jumlah perusahaan sektor teknologi yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Terus saya lanjutkan di sektor teknologi di BI itu mengalami perkembangan pesat, utamanya didorong oleh kondisi COVID-19 yang memaksa kita beralih dari kondisi dari apa menyesuaikan dengan kondisi COVID. Terus dilanjutkan dengan faktor internal, Bu. Pertama dari segi eksternal yaitu makroekonomi. Di sini saya menjelaskan inflasi. Inflasi kan merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki peran juga terkait dengan pengaruh harga saham. Nih, di mana jika inflasi ini tinggi, maka mendorong investor itu untuk mengalihkan asetnya ke aset yang lebih lebih stabil, misalkan seperti emas dan obligasi. Sehingga kemungkinan harga saham akan mengalami penurunan dan terdampak gitu. Selanjutnya, saya singgung sedikit grafik inflasi di Indonesia 2021 sampai 2024, di mana tahun 2022 ini inflasinya paling tinggi dari keempat tahun ini. Kemudian dilanjutkan dengan variabel kedua yaitu
suku bunga. Nah, jika di sini saya menjelaskan, jabarkan jika ada peningkatan suku bunga itu memungkinkan adanya apa ya, cost 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 capital yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga mungkin perusahaan ini akan mengandalkan pembiayaan eksternal dan dalam eh, dalam menjalankan usahanya. Misalkan dalam perusahaan di sektor teknologi ini mungkin akan banyak mengandalkan pembiayaan eksternal dalam pengembangan teknologi yang dilakukan. Kemudian juga dari sisi investor mungkin kenaikan bunga akan membuat investor itu berpindah-pindah dalam investasi saham gitu. Misalkan suku bunga turun, nah, investor cenderung pergi ke saham-saham sektor properti misalkan itu, karena permintaan yang banyak di sektor properti karena suku bunga turun sehingga mungkin banyak permintaan properti dan pengembangan. Oke. Terus kemudian di sini saya tampilkan juga grafik suku bunga dari 4 tahun terakhir. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke sektor ke apa faktor internalnya yaitu laba per saham atau earning per share di sini. Nah, selanjutnya saya akan nampilkan data earning per share Bu, tapi ini masih stagnan di sampel-sampel yang akan saya pilih gitu. Karena di sektor teknologi itu ada kurang lebih 47 perusahaan yang terdaftar di BI. Nah, mungkin nanti saya ingin memilah-milah mungkin terkait dengan laporan keuangannya perusahaan mana yang lengkap atau mungkin perusahaan-perusahaan yang sedang dipantau mungkin saya akan keluarkan gitu. Nah, nanti mungkin saya rencana mengambil sampel itu kurang lebih 10 Ibu gitu. Kira-kira ini cukup atau kelebihannya Ibu gitu. Mohon izin nanti masukannya Bu. Nah, terus di sini saya akhiri latar belakang dengan eh, penemuan gap dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Sebagian penelitian itu menunjukkan bahwa inflasi suku bunga itu ada berpengaruh negatif terhadap harga saham. Sementara earning per share berpengaruh positif. Tapi di sisi lain juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa eh, inflasi itu berpengaruh positif gitu, sedangkan lainnya mungkin kebalikannya, misalkan EPS tidak berpengaruh seperti itu. Mohon izin Ibu, mungkin itu dari saya Bu terkait latar belakangnya gitu. Hmm. Oke, Iya. lanjut ke fenomena dulu, Lanjut Mas Romo. ke rumusan masalah ya Bu. Rumusan rumusan masalah ya. Ya seperti apa? Suaranya nggak kedengeran, Mas Romo? Halo Ibu ya. Tes tes halo Ibu. Apakah suara saya Belum, terdengar Ibu? belum kedengeran suaranya. Waduh. Tes tes izin belum masuk ya Bu. Duh, Di tempat saya malah kedengeran kok Bu itu Bu. halo izin. Eh, izin ini tidak terdengarnya dari awal kah Bu atau bagaimana Bu? Ada lagi kayak ini pesertanya. Mas Ilham Haikal bisa dengar kalau Mas suara saya Dengar, Mas? dengar, dengar. Oh dengar. Suaramu dengar kok. Oh nggih. Izin Bu. Jelas malah sebenarnya Oh suara. nggih.
Suaranya hilang. Eh, Di tempat saya keluar kok Bu itu Bu. wih, Bu. Oh, enggak juga. Aduh. Hmm. Eh, 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 Oke. udah keluar Mas Tama, udah Udah keluar. kelar ya, Bu? Udah, Oke, udah. Oke. izin. Ini saya lanjutkan ke rumusan masalah atau bagaimana, Bu? Ke fenomena tadi, ke Baru tadi. fenomena, Bentar. fenomena tadi sedikit lagi ya. Oke. Eh, saya cukup ini aja, Bu. Cukup. Kalau ini ya, Oke. mungkin Oke. sedikit ulasan dari Ibu ya. Iya. eh ini sudah sesuai dengan panduan ya, karena tadi memang sudah menyampaikan di sini secara globalnya terlebih dahulu ya di latar belakang. Ibu udah oke ini. Dan persentase ya, persentase secara globalnya itu seperti apa di Indonesia terkait tentang dari judul Mas Tomo ya. Nah, ini Iya. sudah aman Mas Tomo di latar belakang. Nah, Iya. makanya tadi Ibu sampaikan untuk data. Mas Tomo tadi bertanya tentang data ya. Iya. Nah, untuk data itu sih saran Ibu sebenarnya lebih dari 10 justru Mas Tomo. Lebih dari 10. Oke. Betul. Ini Mas Tomo ngambil data IDX kan nantinya kan? Iya, Bu. IDX saja, Bu. Nah, ngambil data IDX. Nah, ngambil data IDX itu kalau bisa sih 15 atau 20 gitu ya. Karena kan memang di IDX itu datanya tuh sudah ada gitu ya, tinggal kita olah gitu kan. Oh, siap, Bu. Nah, Oke. boleh deh nanti minimal 15 deh gitu ya. Karena berdasarkan itu gitu kan, dasarnya kita membuat ngolah data itu yaitu dari IDX. Dan selanjutnya Iya. tadi coba di fenomena Mas Tomo Ibu tuh belum baca banget tadi ya. Iya. Hmm. Di paling bawah tadi setelah data. Paling bawah setelah ada. Oh, ini Kak, Bu. Mengerucut Iya. fenomenanya. Hmm. Hmm. Dari iya, dari fluktuasi mungkin dari apa? Naik turunnya harga saham, terus kemudian saya kaitkan dengan apa? Faktor eksternal yaitu yang tadi inflasi, suku bunga itu, Bu. Peneliti terdahulu itu menunjukkan beberapa beberapa hal yang mungkin perlu dianalisis, Bu. Misalkan terdapat apa perbedaan, misalkan peneliti A mungkin inflasi itu tidak berpengaruh signifikan, tapi peneliti B itu ada pengaruhnya gitu, Bu. Oke. Jadi artinya di sini Mas Tomo itu mau membuktikan pengaruhnya pada saat sekarang gitu ya. Gitu ya. Iya, Fenomenanya itu ya. khususnya di teknologi, ya khususnya di teknologi apa di harga saham di sektor teknologi gitu, Bu. Oke, boleh. Aman. Hmm. Bisa ya. Oke, lanjut ke rumusan masalah mungkin. Rumusan masalah ini tidak saya ubah, Bu, kemarin. Nih, Hmm. saya ubah dikurangi Ulang apa? Dikurangi yang der kemarin, Bu. yang der ya. Ya, Oke. apakah inflasi pengaruh gitu, Ya. Iya, benar. suku bunga gitu. Oke. Oh, ini yang terbarunya ya berarti ya Mas Tomo ya, bukan yang di Iya, Bu. Yang Gdrap ya, bukan ya. iya, Bu, yang belum saya Oke. upload ulang, Bu, yang di Gdrive. Saya apa? Oke. Saya edit juga tadi pagi. Oke, siap. Iya. Oke, lanjut. Kalau kebatasan Oke. masalah mungkin udah aman Masalah ya, karena ini ngambil datanya dari dari bursa efek, Bursa Efek ya. data sekunder Lanjut. aja, Bu. Iya, sip. Terus tujuan Tujuan. penelitian. Nah, kemarin kan ada Oke. apa saran dari Ibu tuh
jangan langsung poin-poin gitu ya Bu. Ini saya tambahin kalimat Mm-mm. sedikit lah di atasnya gitu. Ya, betul gitu. Iya. Betul, dan selanjutnya manfaat coba Manfaat teknologi, manfaat praktis. secara teoritis dan Oke. praktis. Oke. Ini manfaat yang praktis, Iya Mas Bu. Tomo, mungkin perlu ditambah ya, biar kita sesuaikan dengan buku panduan. Manfaat praktis Iya. itu ada 3, Mas Tomo. Secara akademis, Secara akademis. peneliti, dan pembaca. Baca. Iya, izin Bu, ini perlu dijabarkan poin-poin seperti itu Kak Bu? Perlu Oh iya, iya. dijabarkan. Mas Tomo sudah dapat ini enggak ya, Pak, contoh dari TA senior? Ada enggak? contoh. Eh, ada Bu, ini Ada saya ya. kemarin dapat ini. Izin Nah, saya maksud share. Ibu tuh itu pasti udah sesuai dengan ini nih. Iya. Udah sesuai dengan buku Oh panduan ya, kalau yang iya, senior ya. kemarin, oh iya Bu, saya kemarin lihat juga ada apa? Ada updatean panduan per tanggal 20 November mungkin ya. Ya, boleh. Iya, iya. Silakan diupdate aja ya nanti ya. Iya. Saya kemarin kan menyesuaikan sama contoh yang senior ini Bu, cukup satu Ya, paragraf gitu. Iya, iya, siap. siap. Oke, Nah, selanjutnya di metode selanjutnya penelitian. penelitian. Iya, Oke, jenis kuantitatif. penelitian ya kuantitatif, Iya. sumber dan jenis data. Sumber Selanjutnya, dan data dari apa? Cukup data inflasi, suku bunga nah, ini sudah dapat. Iya. ini Yang mungkin belum. Mas Tomo Itu Bu, yang belum saya perlu, edit. eh, Iya, iya. ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita bedakan, Mas Tomo, antara Iya, sumber dan jenis data dan iya. teknis analisis data. Teknis analisis data. Jadi, maksud Hmm. Ibu tuh gini, sumber dan jenis data ini, Mas Tomo nanti mengolah datanya itu memakai aplikasi apa? Oh, gitu ya. Iya, Gitu. Itu disampaikan di iya. sumber dan jenis data. Ya. Asik. Nah, jadi contohnya nih ya, sumber dan jenis data itu ada datanya, ada data sekunder dan ada data primer gitu ya. Ya, Bu. Nah, nanti di data primernya itu yang kita sampaikan. Kita itu mengambil data itu dari data IDX di Bursa Efek Indonesia, dan nanti Hmm. eh, ini kan nggak mungkin melalui wawancara ya, Mas Tomo ya. Iya, Bu. Pasti by inilah gitu ya, by laporan IDX gitu ya. Laporan keuangan ya, Bu. Betul, laporan keuangan di IDX. Terus untuk mengolah data tersebut, Mas Iya. Tomo itu memakai apa gitu. Contoh misalnya mengolah datanya nanti akan saya menggunakan SPSS. Nah, contohnya seperti itu. Oh iya, Itu di yang state. primernya. Iya. Harus dibuat redaksinya gitu, Mas Tomo. Oh iya, Bu. Eh, mohon izin Bu, Bu. Ya. Untuk data ini saya benar apa mengklasifikasinya itu data sekunder semua kan, Bu, ini. Inflasi, Hmm. suku bunga, PS, saham gitu. Ya. Makanya tadi kan Ibu sampaikan contoh tuh. Nah, Oh iya. dari data ini, data sekunder ini, Mas Tomo nanti mengolahnya pakai pakai aplikasi Oh apa gitu. iya. SPSS atau Stata mungkin nanti, Bu ya. Yes, betul. Hmm. SPSS atau Spatata bisa. Iya. Ya, nanti disampaikan maksud Ibu tuh, disampaikannya di Siap, sini, Bu. di sumber dan jenis Dan data jenis data. gitu. Oh Ya, iya. oke ya. Oke, Bu. Nah, Sip. Nah, selanjutnya ini terus hipotesis. hipotesis penelitian. Ini aman ya, sesuai dengan udah X1, X2 ya. Iya, Bu. X3 sama Y-nya berpengaruhkah atau tidak Sama. nantinya. Nanti inilah Iya. salah satunya yang akan kita bahas di bab 4 ya. Empat. Dan Siap, Bu. selanjutnya ini teknis Eh, analisis data. Nah, iya. teknis analisis data ini kita menyampaikan berupa redaksi terkait terkait tentang
X1, X2, X3 pengaruhkah dengan yang Y-nya gitu, Mas Tomo? Ini teknis analisis datanya ya. Jadi kita bercerita nih di Oke. sini nih seperti apa Oh, pengaruhnya nantinya gitu. oke. Ya. Nah, Oke, jadi mungkin ini perlu bisa jadi revisi sedikit. oke. Saya tambahin apa pengaruhnya tadi inflasi, suku bunga sama harga Hmm, IPS. betul. Jadi misalnya pengaruhnya suku bunga dikategorikan variabel X misalnya. Nah, seperti apa Iya. nanti? Nah, Oh, selanjutnya inflasi dikategorikan variabel X2. be- Pengaruhnya seperti apa? Nah, gitu. oh, Bahasanya seperti iya. itu, ya. Oh, iya. Nah, Tapi ini disinilah perlu di state juga nggak Bu ini? di Saya, sini kita sampaikan. oh gitu. Hmm. Ini tetap perlu dipertahankan ini Bu. Kalau ini bisa, nanti ditambah aja. Oke. Kayak ya inflasi suku bunga. Ya, ini Ini kan sebelum ada saya nih edit juga. menilai kemampuan variabel independen gitu ya. Nah, Ya, variabel independen teh X1-nya, X2-nya apa gitu. Harus oke. disampaikan nih. Jadi dependen sama independen itu yang mana X1-nya, yang mana X2-nya. Nah, itu S2. disampaikan Mas Ibu. Oh Pengaruhnya ya Bu. seperti apa gitu. Ini udah Oke. bisa nih. Tinggal ditambah aja Mas Tomo. Hmm. Iya, iya, Bu, siap Bu. Oke, aman ya. Iya, ya aman. Sip. Bab 2. Bab 2. Nanti nanti ini mohon berjalannya waktu, Mas Tomo, mohon disesuaikan dengan buku panduan ya untuk penulisan, ya. Oh langsung, oh iya Bu. Maksudnya langsung di Mm-mm. yang sesuai dengan itu Kak Bu? Betul, buku panduan. Iya ini siap. Mm-mm. Di sisi penulisan ya. Oke, ini harga saham. Oke. Nah, izin Bu, saya landasan teori itu saya isi harga saham, terus Mm-mm. kayak penjelasan inflasi, suku bunga dan laba per saham gini aja Bu. Mm-mm. Tapi nggak ada ininya ya, teorinya ya, Mas Tomo ya. Ini saya masih bingung menentukan teori mana itu Bu yang dipakai gitu. Nah, minimal jurnal, Mas Tomo. Dari jurnal gitu. Mm-mm. Kan mungkin teorinya agak Hmm. ribet kali ya. Atau Iya. misalnya ada SOP IDX sesuai dengan harga saham pasar modal itu seperti apa. Itu kan bisa juga tuh. Tapi kan nggak mungkin ya Mas Tomo Hmm. dapat SOP-nya gitu ya. Karena ini bursa efek. Ya, oke. Iya. Jadi nyari dulu ya Bu ini sih. Ya, ya paling harus ada nih. Namanya landasan teori. Teorinya tuh harus ada Iya. gitu ya. Berarti belum ya semuanya. Belum ada teori ya. Belum ya, saya kira ya cukup apa harga saham yang 4 itu Bu variabel Mm-mm, independen sama mm. dan Oke. iya. Karena nanti Untuk dengan jurnal yang kita dapat itu atau dengan teori itu kita harus ada perbandingan penelitian terdahulu kan di landasan metode ini, landasan teorinya. iya, saya lihat Mm, beberapa penelitian tuh ada Bu itu. mm. Itu boleh kah di copy paste gitu di apa diedit misalkan Bu, saya juga milih landasan teori ini gitu. Bisa, bisa aja, tapi Bisa kan ya Bu. disesuaikan ya, Oke. disesuaikan ya, karena Iya, kan itu memang penelitian terdahulu. iya Bu. Mm. Hmm. Nah, itu ada nggak? Tapi harus ketemu dulu nih teorinya nih, Mas Tomo. Iya. Eh, Coba saya eh, lihat di skripsi harus yang ketemu seperti dulu. ini ya Bu maksudnya. Hmm. Manajemen keuangan. Teori penetapan harga. Oh, Hmm. Ini beda judul ya kayaknya ya. beda judul. Mirip-mirip sih Bu. Iya, persis seperti ini. Ini kan ada teorinya nih, teorinya Stephen Iya, Arrows gitu ya. Nah, gitu. iya. Nah, inilah yang harus Mas Tomo nanti tentukan dulu tuh, baru nanti menuju ke penelitian terdahulunya. Untuk tabelnya, Oh, tabel penelitian terdahulunya nanti harus ditampilkan juga kan. iya Bu. Hmm. Ah,
Izin Bu, ini Ya, baiknya ada berapa teori ya Bu yang harus saya cari Bu? 10. 10 ya Bu. Penelitian Oh, terdahulunya ya 10. oh, eh, yang landasan teori Bu, misalkan kayak teori apa tadi gitu. Nah, kalau landasan teori mah nggak usah 10. Landasan teori mah 1, 2 juga bisa. Menjadi pembanding itu satu Oh, dua. Kan misalnya nih teorinya ini iya, apa. Terus jurnal iya. ada misalnya ketemu dengan jurnal Mas Tomo. Jurnalnya apa. Gitu aja. Oh, iya. Kalau teori Oke. di sini mah gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di penelitian yang terdahulu itu Hmm. 10 kalau bisa Mas Tomo. Yang terdahulu. Oke, saya kemarin ngambil Mm-mm. berapa itu? 7, 8 kurang berarti. Iya, Nah, kurang berarti tambah ya. iya, iya, Bu. Sip. Nah, ini nih nanti harus menyesuaikan di atas, Mas Tomo. Oke. Jadi, ini berarti saya dapatnya teori itu ya dari peneliti-peneliti terdahulu gitu ya, Bu. Iya, iya, Gimana? udah Oh, pasti itu yes. kan. Yes ya, Bu. Ya, oke. Iya. Berarti, nah Oke, ini siap, Bu. Mas Tomo ini mungkin silakan dilanjut saja nanti ini revisi untuk bab 2-nya ya. Ini mungkin belum belum full memang Ibu cek semuanya. Nah, nanti silakan share di Google Drive saja ya. Nanti akan Ibu lihat di bab 2-nya. Dan selanjutnya Mas Tomo sudah sanggup untuk bab berikutnya? Saya, ini, Bu, saya cari datanya dulu itu, Bu. Mungkin. Boleh, artinya berjalannya waktu aja ya, Mas Tomo ya. Yes. Iya, Bu. Oke. Eh, Mungkin nanti pada hari Senin ada pertemuan ya, kalau nggak salah sama Dr. Silvana ya. Iya, Bu, infonya ini mungkin sekalian belajar apa tadi, apa kemarin, Stata atau SPSS itu, Bu. Oh ya, oke. Heeh. Nggak apa-apa. Nah, terus apa namanya? Sekarang Mas Tomo masih berjalan kuliah ya, masih ya? Masih, Bu, masih berjalan kuliah, Bu, saya, Bu. Oke, masih ya. Artinya memang sudah inilah ya, Mas Tomo juga sudah paham lah ya. Harus sebelum sidang itu harus selesai berapa SKS gitu ya. Oke, Bu, sudah, Bu. Oke. Dan di sini Ibu cek sih Mas Tomo itu sudah 123 SKS. Berarti Iya. sisanya itu sekitar Kurang. 17 lagi ya. Iya, Bu, Kan harus 17. 138 ya. Kalau nggak salah kemarin Iya. disampaikan Pak Wahyu itu 138. Nah, boleh nanti berjalannya waktu aja ya. Berarti artinya gini Mas Tomo. Eh, Sisa 138 itu kan ini untuk target Mas Tomo ya, ini Ibu sampaikan ya. Itu kira-kira kemarin tuh disampaikan Pak Wahyu itu ada sekitar 6 atau 7 mata kuliah. Iya. Ya, nah 7 mata kuliah itu UASnya itu nanti pada bulan Februari. UASnya. Iya. Nah, tapi kemarin diinfo oleh dokter, atau nanti hari Senin boleh ditanyakan kembali, diinfo oleh dokter Bu Silvana, kalau misalnya Mas Tomo ini udah saya ACC untuk sidang pada bulan Januari, itu boleh-boleh saja gitu. Nah, artinya saya tetap nih memberikan semangat Mas Tomo ya, tetap Iya, semangat Bu. gitu untuk mencari data gitu. Artinya jangan stop. Aduh, aku kan belum selesai di perkuliahan gitu ya, mata kuliah belum selesai. Gimana ya kalau mau sidang nantinya? Nanti Khawatir siap, Bu. khawatir sidangnya mundur gitu ya. Enggak juga gitu. Kemarin sih Bu, izin obrolan. izin bertanya, Bu. Ya, ya, Mas Haikal. Izin bertanya mumpung lagi di Mm-mm. Boleh, rumah boleh. sakit masih Suaranya putus-putus, Mas berarti ini Haikal. Bu apa apa sudah dengar Bu? Coba, coba. Terdengar, Mas. Terdengar. Ngerti tidak Mas? Ter, Oke.
Terdengar tapi putus-putus ya, Mas Tomo ya. Nggih. Oh, mungkin karena ini Bu, ada di luar itu. Masih dengar Bu? Terdengar sih, tapi Terdengar putus-putus. pelan-pelan umumnya Heeh. mungkin Mas. Ya, Kenapa? putus-putus. Terdengar mungkin pelan saja itu bicaranya nggih. Oh, ya, ya, ya. Oh, ini apa namanya? Sekali mau tanya Bu, berarti nanti kondisinya bisa jadi kita sidang dan sekaligus masih menyelesaikan SKS. Bisa. Ya, informasi kemarin yang Ibu dapatkan ya seperti itu gitu. Dengan nanti untuk daftar sidang mungkin bisa ataupun sidang gitu pada bulan Januari nanti karena eh, per 1 Desember nanti ada tuh daftar sidang. 1 Januari nanti ada daftar sidang. 1 Februari ada daftar sidang. 1 Maret ada daftar sidang. Sampai 1 April ada daftar sidang. Berarti nanti untuk kelulusannya tiap bulan ada gitu ya Bu, ya? Betul. Lulus sidang itu setiap bulan ada, tapi belum yudisium. Ya enggak, Putus-putus, Mas Haikal? enggak, Bu. Kalau saya nggak pakai headset malah dengeran kali ya. Halo, cek cek cek. Ya, sip. Kedengeran. Malah nih. Udah. Oh ya udah gini aja lah. Oh, berarti kalau yudisiumnya nggak tiap bulan ya Bu, ya? Tiap yudisiumnya ada di bulan apa aja Bu? Nah, kalau yudisium nanti di akhir mungkin ya. Dan pada bulan Maret nanti tuh ada yang namanya sidang ulang bagi mahasiswa yang ulang sidang. Mungkin nanti hari Senin Mas Haikal disampaikan oleh Bu Dr. Silvana terkait ini gitu ya. Nah, tapi ini Ibu menyemangatin Mas Haikal sama Mas Tomo aja nih. Kalau Oke. dilihat, kalau Ibu lihat dari Siakat sih, kan masih banyak ya SKS yang harus ditempuh gitu ya. Iya, Eh, Bu. Saya ada 6 matkul sih Bu, kalau nggak salah. Nah, Termasuk tugas akhir itu ada. harusnya itu kalau di total 144. Oh, saya lebih saya kemarin Nah, putus-putus Mas Haikal. cari Bu, saya tak nyari tempat tersebut. Nah, oke, baik. Mas Tomo, ya mungkin Nggih, itu Bu. ya. Setelah nanti direvisi bab 1 sama bab 2, Mas Tomo mangga. Nanti Nggih. silakan di-share di Google Drive biar Ibu pelajarin dulu. Nanti seperti ini kan jadi lumayan agak cepet tuh sidangnya gitu ya. Mas Tomo revisi ini ya, ini Ibu arahkan nih seperti ini gitu. Ibu membimbingnya Oh. seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya Nggih, siap, Bu. mungkin Terima kasih. selanjutnya mungkin kalau Mas Tomo nanti hari Rabu depan nggak siap, belum siap untuk apa namanya untuk bimbingan lagi, hari Sabtunya aja. Maksud Ibu, kenapa hari Sabtunya? Biar sekaligus Mas Tomo bisa menyampaikan ke saya itu bab 3-nya gitu. 3. Mm-mm. Ya kan lumayan tuh jeda waktunya 1 minggu ya Mas Tomo ya. Nggih, Bu. 1 minggu, Bu. Bisa lah ya 1 minggu ya. Diusahakan, Bu. Ya, maksud Ibu gini ya Mas Tomo, Ibu tuh tidak mengejar Mas Tomo harus sidang pada bulan Desember ya, enggak ya. Iya. Dan harus sidang bulan Januari juga enggak gitu, enggak. Bukan itu yang Ibu kejar gitu. Ibu juga kan pengennya Mas Tomo tuh siap nantinya ketika mau sidang, itu satu. Nah, satu lagi kan SKS-nya belum selesai gitu ya. Karena kemarin memang di info ke Ibu itu mohon disemangatin Bu Yani anak-anaknya untuk menyelesaikan SKS-nya dulu gitu. Oh ya, siap Bu Dokter gitu ya. Nah, mungkin nanti hari Senin deh. Biar lebih jelasnya nanti hari Senin. Silakan nanti tanya sekitar sidang nanti yang disampaikan oleh Bu Dokter Silvana nanti hari Senin. Lengkap kok nanti komplit. Oke, Mas Tomo? Nggih. Oke, Bu. Oke, Siap, siap. Bu. Boleh Mohon nanti izin, Bu. Saya ya. juga bertanya
Bu. Boleh, boleh. Memang idealnya tuh mengerjakan skripsi itu berapa minggu sih Bu gitu? Idealnya itu bukan minggu. Kalau Oh bukan. kalau kalau skripsi itu 6 bulan, Mas Tomo. Oh berarti kita termasuk Axel ya Bu ini. Nggak Excel juga sih. Eh, Mas Tomo ngajin proposal kapan? Akhir Oktober Bu. Nah, Oktober kan. Hitung misalnya, Iya. anggap November. Ya, nanti Iya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Idealnya itu memang nanti sidangnya pada bulan April. Ya, Iya. karena memang setahu ibu kita harus menyelesaikan SKS dulu baru bisa sidang gitu ya. Karena kan Oh, karena kan khawatir gitu ya, khawatir misalnya belum selesai mata kuliah kita udah disidangkan gitu. Sebenarnya kan nggak boleh gitu ya. Nah, besok itu kalaupun misalnya boleh, teknisnya seperti apa gitu, tanya aja sama Bu Dokter Silvana gitu kan. Atau atau Iya. atau gimana gitu. Eh Sebenarnya tidak memaksa untuk sidang pada bulan Desember juga enggak. Kemarin juga Dokter Silvana ngomong gitu kok. Nanti biasanya yang banyak itu di akhir, di Maret atau Iya. Iya. di April gitu. Nggak maksa gitu. Tapi sebelum anak-anak mahasiswa kita menghilang nih katanya gitu kan. Khawatir Bu Dokter tuh gitu sebelum mahasiswa kita menghilang nih gitu. Karena terlena sudah ada yang mengajukan sidang TA, tapi karena terlena dan tidak dibimbing katanya gitu kan. Ya udah nanti kebablasan gitu, kasihan gitu. Gitu Mas Tomo yang disampaikan kemarin. Ya Bu, semangat Bu. Nah, sip. Semangat ya nanti ya. Oh ya, tapi jangan lupa nanti disiakat ya, diupload ya Mas Tomo ya. Oh iya. Iya Bu, saya belum Oke, ngapus. Nah, baik, baik. Ada lagi ya Mas Tomo yang mau ditanyakan? cukup Bu, hari ini cukup. Oh, cukup ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Tomo untuk hari ini. Iya, terima kasih kembali Bu. Terima kasih. Izin live. Iya. Boleh, boleh, boleh. sebentar, Bu, saya lagi mau ke mobil. Biar, Boleh, boleh. Boleh Mas Haikal, silakan. Dicari aja sinyal yang bagus dulu. Mungkin tadi karena di bawah ya. iya Bu, tadi di Kalau TA-nya udah di-share di Google Drive belum ya, Mas Haikal ya? udah Bu, udah. Oh, udah ya. Udah Bu. Sebentar, Ibu cek. Oke Bu, rumah sakitnya lagi renov soalnya. Apa suara saya dengar Bu? Dengar, dengar. Jelas. Sekarang udah jelas. Jadi, saya coba share screen ya Bu. Boleh, boleh. Silakan. Ini saya kelihatan Bu. Belum, belum. Oh, bentar Bu, saya bingung bentar nge-share lewat tab. Saya biasanya pakai PC. Hmm. Boleh, boleh. Silakan di setting dulu. Bisa, silakan.
nggak keluar-keluar ya, Bu ya? Hmm, hmm, hmm. Oh, nggak bisa ya, Bu? Benar, Bu. Saya ngampirin layar. Apa sudah kelihatan, Bu? Halo? Belum muncul lagi loading kayaknya. Sip. Oh, hilang lagi. Ini, Bu. Layarnya keluar, Bu. Hilang lagi tadi udah kelihatan. Ini udah. Udah ini, Bu ya. Udah. Oke, Bu. Ini, Bu. Ini yang Oke, baik. seperti yang kemarin. Ini judulnya sudah saya ganti. Seluruh diisi bab 1 dan bab 2 sudah saya ganti. Sama yang kemarin, jurnalnya yang ada 20 itu sebagian masih saya pakai. Bagian lagi saya tambahin dari yang lain, terus yang jelas yang dimana itu di jurnal itu poin utamanya adalah suku bunga itu udah saya take out, Bu. Selanjutnya, ini kan udah ya, ini Mas Haikal sudah Iya, menyampaikan ini udah secara saya. globalnya dulu ya. Iya, ini yang kemarin udah saya sampaikan, tapi ini udah part suku bunga udah saya take out semua, saya tulis lagi, Bu. Oke, baik, baik. Terus ini juga saya cantumkan ini, kurs rata-rata nilai tukarnya dari 2019 ke Oke, 2024, dan ini kita pakai tabel yang dicantumkan investing.com. oke. IDX itu dia nggak nge-share yang versinya versinya grafik kayak gini, Bu. Dia cuma ngasih data-data per ini. Cuman kan dari dia itu ngambilnya dari TradingView juga, di power sama TradingView juga di IDX itu. Nah, jadi saya ngambil di investing.com yang dimana dia juga powered by TradingView juga, Bu. Oke, sip. Ada sumber datanya lagi ya. Iya, Bagus, Bu, bagus. ada, Bu. Bagus, bagus. Ini terus Karena itu perlu tuh, sumber data itu perlu tuh. iya, Bu, ini, Bu, ini saya Ibu kemarin yang bilang kan, Bu, makanya kasih ini yang ada sumber ini, makanya saya pakai by investing.com yang di Ya, port sama TradingView, Bu. oke. Jadi ini datanya sama persis kayak yang di Bloomberg juga berarti. Karena Bloomberg Hmm. juga research grafiknya dari TradingView. Sip. Eh, Oke, lalu ini ya saya sampaikan ini adalah utama berfungsi sebagai penyuluh gerak agregat. IHSG sebagai fungsi apa saya jelaskan juga. Terus di sini pergerakan inflasi nilai tukar rupiah dampak signifikan terhadap IHSG. Tadi juga saya sampaikan parsial dan sebagainya, Bu, sampai terakhir pokoknya dari apa nilai tukar dan inflasi itu saya jabarkan di sini semua, Bu. Terus di rumusan masalahnya, ini rumusan masalahnya kan dari kemarin tuh ada 5, Bu, kalau nggak salah. Ini Oh, saya take out juga. Mas Eka, Saya eh, ya, Bu. sebentar Ibu potong. Fenomenanya Ya, Bu. gimana? Fenomenanya di mana? Oh, fenomenanya kemarin ada, Bu, ada. Bentar, fenomena. Nah, ini, Bu, kita pakai fenomena ini yang kemarin 2000 pakai fenomena COVID, terus habis itu inflasi meningkat signifikan di Indonesia. Nah, terus kita sampaikan juga 2003-2004 Indonesia menunjukkan tren penurunan menurun tetap atau akibat Bank Indonesia. Nah, ini, Bu, saya sampaikan di sini di paragraf yang ini, Bu. Paragraf yang ini Oh, terus di sini juga saya sampaikan nilai tukar yang sama sama Amerika.
Nah, ini Mhm. bentar, Bu. Ada fenomena kok, Bu. Nah, ini saya juga nyampein nih, Bu, pakai fenomena krisis dolar dulu untuk menyampaikan inflasi di tahun 97, Bu. Hmm. Oke, bisa bisa. Ya, jadi saya perbandingannya itu, Bu. Jadi inflasinya nggak pure inflasi yang saya ambil, walaupun saya pakai data 1924, tapi saya mencoba nyambil fenomenanya ini aja, Bu, fenomena yang lebih apa ya? Yang lebih global, jadi lebih lebih banyak yang bisa ngerti itu maksudnya itu apa gitu loh, Bu. Makanya saya Mhm. waktu kita inflasi tahun 98. Oke, baik. Mas Hekal, fenomena itu Ya. Mas Hekal buatnya masih di masalah global ya, di situ ya? Oh, enggak, Bu, ada globalnya Ada. COVID. Heeh. Terus yang ininya tuh yang ini, Bu, yang apa nilai krisis 97 98 itu, Bu. Oke, maksud Ibu, kita kan ini Ya, sesuai dengan piramid terbalik ya. oke. Heeh. Iya, Bu. Maksud Ibu di bawah ada nggak disampaikan lagi? Atau gimana? Menyampaikan Mas Haikal gimana? Di bawah, di paling bawah. Setelah Oh, di paling bawah ini, hmm, aduh. Oh belum ya, ya? ini saya yang lebih ini ya, Bu, yang kaitannya sama perusahaan itu, Bu, saya sampaikan di sini. Nah, Ukur pergerakan inflasi nilai tukar rupiah. Di sini fenomena terjadi karena rupiah resesi. istilahnya nilai tukar rupiah menunjukkan pengaruh negatif ke sini. Hmm. Ini ada nih, Ibu baca nih di lini terakhir ya, Haikal Oh ya. iya, Bu, iya betul itu. Di sisi lain, nilai tukar rupiah menunjukkan pengaruh negatif ini bla bla bla, fenomena ini. Nah, Ya, ini nanti bahas mungkin di volatilitas ekspor dulu. ya, mungkin nanti di akhir paragrafnya Mas Haikal bisa menyampaikan dengan inilah penelitian mau Oh, meneliti oke. apa gitu. Ya, ya. Dengan judul ini Oke. gitu. Dengan judul bla 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 nah, gitu ya. Nanti ditambahin aja. Tertarik mengambil penelitian ini gitu dengan judul nih. Ya, siap, Bu. Oke, gitu ya. Siap, Bu. Ya, ya. Nah, ini untuk rumusan masalahnya ya seperti kemarin sudah Ibu arahkan saya sesuaikan lagi, Bu. Oke. Oke, jadi berkurang ya. Kalau nggak salah ya rumusan masalahnya Mas Haikal ya. Iya, Bu, berkurang dua, Bu. Jadi tiga aja. Ya. Boleh, boleh. Nggak apa-apa berkurang kalau sudah mencakup semuanya, nggak masalah. Oh, betul, Bu, betul, Bu. Siap, Bu. Untuk batasan Oke. masalahnya ya ini seperti kemarin, Bu, yang sudah kita diskusikan itu, Bu, variabel X-nya, fokus log ini fokusnya, what's to study-nya, variabel independen dan dependennya ada inflasi dan nilai tukar rupiah, dependen ISG. Terus Hmm. di locus where study-nya kita pakai BEI dan ataunya BPS ya, karena kan BPS juga ada sangkut pautnya di pas data itu ya, Bu, ya. Terus Oke. waktu belajar ini saya belum saya kemarin sampai ini 24 dua saya salah. Ini, Bu, waktunya Januari 2019 sampai 2024. Nah, ngambil datanya ya. Oke. Iya, Bu. Betul. Terus retail research-nya, keaslian datanya di BI, BPS, transparansi metodologi, terus integritas ilmiah, menjamin keaslian analisis, bla bla bla, plagiarisme. Boleh saya lanjutkan ke 1T4 ya, Bu, ya? Hmm, Apa mau ada yang perlu direview, Bu? udah aman. Bu, di tujuan penelitiannya, ini kemarin saya pakai apa namanya data itu ya di 2000 Ya, di ini, Bu, belum belum saya belum ganti. belum diedit ya. Iya, Bu. Soalnya saya kemarin ini, Bu, masukin ke apa namanya, masukin jurnal-jurnalnya ke apa namanya ke AI-nya,
di jurnal ini ada angkanya 2000 berapa 2018 22. Jadi dia Oh, auto ini ya ke situ. tapi Mas Eka mungkin nanti Ya, note Bu. ya, note dari Ya, terutama dari Bu Dokter Silvana ya kemarin menyampaikan sama ya, Pak Bu. Wahyu itu note jangan full AI ya. Oh, enggak, Bu. Enggak Ya, kok, Bu. oke, sip sip. Kalau nggak Enggak, full AI, kemarin tuh saya tuh ngopi itu loh, Bu, yang apa yang kontrol H ganti semua kalimat yang IHSG ya, tulisan ini mau saya ganti ini gitu loh, Bu. Saya ngopinya oke, salah, Bu, itu, Bu. oke, oke, oke. Ini Kalau kan saran kalau uji saran dari Dokter Silvana sih AI boleh boleh, tapi Iya, Bu. jangan full gitu. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Nggak, saya pakai ini aja sih, Bu. Saya pakai dia apa metode dia buat dia nyusun. Oh, ini kalimatnya habis tujuan itu isinya kayak gini. Terus isinya itu saya ambil dari jurnal-jurnal yang itu loh, Bu. Dari jurnal-jurnal yang saya ambil, yang saya download itu, Bu. Oke. Itu kan saya masukin ke AI-nya, Bu. Terus saya suruh dia eh, apa ya, kayak nyari rangkumannya, ambil rangkumannya. Nah, terus dari rangkumannya itu baru saya bikin di sini, Bu. Kayak gitu Oke, sih, Bu, baik, sistem baik, saya. baik. Baik, lanjut. Nanti ini disesuaikan aja ya tahunnya ya. Iya, Masih Bu. ada Iya, Bu, masih ada aman. yang beda-beda gitu. Iya, Bu, nanti saya sesuaikan. Terus ini di manfaat Oke. penelitiannya, manfaat teoritisnya ada dua, Bu. Pengembangan apa kajian pasar modal, kontribusi nyata, kajian ilmu pengetahuan ini based on ilmu pengetahuan, lalu teori fisika itu menambah literatur kata teori pasar dengan ini pemahaman bagaimana informasi. Ini 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 yang nomor satu maksudnya fungsi kajian ya di apa ya, Bu, di fungsi teoritis buat eh, yang belajar gitu, Bu, kayak kayak mahasiswa buat pendidikan kayak gitu, Bu. Hmm. Kalau saran Ibu sih, Mas Heka, di Iya, Bu. manfaat teoristis ininya dibuat satu Ya. paragraf aja, tapi Oh, for oke, all oke. gitu, for all gitu. Oke, Bu. Heeh. Manfaat Oke. praktisnya itu ada ada satu dua tiga. Nah, Hmm. ini sesuai yang kemarin kita catatkan, Bu. Ya. Ada buat dosen mahasiswa, peneliti selanjutnya, terus ada pembaca dan investor. Ini buat ambil keputusan buat ya mitigasi resiko teman-teman yang sedang berinvestasi seperti itu. Oke, boleh, boleh, boleh. Sip, oke. 1.6 itu ada metode penelitian. Itu ya ini, Bu, ada jenis sumber data, jenisnya itu kuantitatif yang ambil dari IHSG. Sumber datanya juga eh, data sekunder. Ini time frame-nya nanti belum saya ganti, Bu, maaf, ini saya ganti juga. Hmm. Ini sumber dan jenis data belum ini ya? Belum, Bu, belum. Belum ya, oke. Nanti ditambahin Nanti aja nanti ya. saya iya, iya, Bu. Terus di 16 163 itu hipotesisnya itu ada tiga yang saya ambil, Bu. Saya kurangi juga. Inflasi berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap IHSG. Lalu yang kedua ada nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. Dan ketiga, inflasi dan nilai tukar berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap IHSG, Bu. Oke. Lalu metode apa? Metode analisis Teknis datanya kali, itu pakai Mas Mas Haikal. Teknis kali, oh teknis analisis oh iya, Bu. data. Teknis analisis data kok metode sih? Analisis datanya beda lagi. Analisis datanya pakai Ibu SPSS seperti yang kemarin. Nah, Ini saya ini juga saya Mas. menjelaskan SPSS-nya. Oke. Nah, ini Mas Haikal yang mungkin yang teman-teman yang lain juga ini ya, maksudnya itu untuk menyampaikan mengolah data itu di mana sih gitu ya. Izin minum ya, Bu. Boleh, boleh silakan. Nah, ini kan Mas Haikal menyampaikan untuk mengolah datanya ya. Nah, Iya, Bu, untuk betul. yang mengolah data ini, kita tuh menyampaikannya di sumber dan jenis data di sana.
Ya, betul. Di sini kan, Bu. Betul, nanti dipindahin aja ya. Iya. Oke, nah untuk di teknis analisis data ini, teknis analisis data. Nah, teknis analisis data itu berarti nanti pengaruh inflasi itu variabel X1 dan variabel X2-nya sama dengan Y-nya itu atau variabel dependen itu apa, variabel apa X1-nya, variabel independen misalnya X2, X2-nya itu apa, nah pengaruhnya apa, nah itu disampaikan di teknis analisis data di sini dia gitu. Oh, berarti ini penjelasan saya tentang pakai SPSS itu dipindah ke atas ya, Bu ya? Betul. Dipindah ke sumber dan jenis ya, Bu ya? Ya, jadi sumber dan jenis data ini kan ada dua ya, Oh, iya, iya. ada Siap, Bu. primer, ada sekunder. Nah, yang disampaikan mengolah datanya memakai SPSS itu di primernya. Oh, Walaupun misalnya nanti di sini Mas Haikal mau pakai data sekunder kan? iya, Bu. Hmm. Untuk peletakan itunya aja nih, teman-teman tuh Oh, bisa siap, Bu. peletakan bahasa itunya, teman-teman belum begitu ini gitu, makanya dibimbing ya. Oke, Oh, iya. selanjutnya Siap, Bu. untuk landasan metode tinjauan teorinya. Iya, Bu. Tinjauan teorinya, teori merupakan dasar konseptual penjelasan HGSG. Teori ditemukan ini ada teorinya saya pakai teori inflasinya Bu Budiono, Bu. Hmm, Wakil presiden kita dulu. oke. Budiono. Iya, terus kalau nilai tukar teori nilai tukarnya saya Tapi pakai tapi ini Salva. bukunya ada ya, Mas Haikal ya? Oh, ada, Bu, ada, Bu. Oh ada ya, oke. Ada buku, ada yang Budiono ini jurnal bentuknya jurnal kalau nggak salah, Bu. Oh jurnal juga ada ya. Iya, Bu. Eh, Salvatore ini ada bukunya juga, Bu, yang tertulisan namanya si Edi Salvatore siapa ya? Lupa saya namanya, Bu. Ada juga kok dia bukunya, Bu. Dia jurnal juga ini, Bu, kalau nggak salah. Jurnal apa, buku? Kalau kuantitas uang, Quantity Theory of Money itu Irving Fisher ini buku, Bu. Hmm. Ini teori P3, Bu. Saya juga pakai teori P3 Salvatore nih. ya. Saya sekarang. Terus yang kedua pakai teori IHSG, Bu. IHSG Oke. yang mau pakai ini atau mau pakai versinya S&P 500 juga ada sih, Bu. Saya nanti saya ya bebas, Bu. Ini mau pakai teori IHSG yang mana isinya sama soalnya. Oke. Ya ya. Kalau sama nggak apa-apa, tapi ada teorinya, Mas Haikal. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Pasti, Bu, kalau itu, Bu. Nanti nanti kan disampaikan di ini juga kan, Bu, ya. Apa jurnal dan ini dimasukin ke sini kan? Iya, iya betul. Iya kan, Bu. Oh, iya. Terus ada hubungan antar variabel, ya, teori ya inflasi, suku bunga dan nilai tukar itu tadi, Bu. Jadi dari dari tiga itu tadi kan ada teorinya masing-masing. Nah, teorinya itu nanti di Ya. hubungan antar variabelnya ada tiga poin, itu ada inflasi, suku bunga dan nilai tukar. Oke, sip. Ya, ini ada yang Penelitian kemarin ada terdahulu. 20 lebih itu, Bu. Itu sudah Mm-mm. sebagian udah hapus, Bu, yang kaitannya. Enggak, ini sebenarnya juga belum semuanya saya masukin, Bu, yang Oh gitu. di banking saya. Soalnya saya ngambil aja semua, Bu. Oh, kira-kira ini makanya saya ambilin satu-satu intisarinya. Oh, ini pakai pakai ya, Bu, biar saya tahu, oh berarti jurnal yang mau tak pakai yang ini kayak gitu, Bu. Oke. Siap, siap, siap. Ya, Bu, ini di sini kerangka Oke. konseptualnya, Bu, saya sampaikan di Konsepnya. sini tadi yang X1 X2 kerangkanya seperti ini kan ya, Bu, ya. Jadi X1 ke IHSG, X2 ke IHSG, X1 X2 ke IHSG. Seperti itu ya, Bu, ya. Nah, kerangkanya ini, Mas Haikal, dia kan berupa seperti flowchart gitu ya, apa berupa Iya, Bu. prosedur gitu ya. Iya, Bu. Nah, kerangkanya itu kan kita tuh menyampaikan indikator-indikator, misalnya di X1-nya apa indikatornya, di X2 apa indikatornya. Nah, Iya, Bu, nanti di sini.
Nanti panah ke ke Y-nya. Y-nya tuh indikatornya apa gitu. Ada Oh ya, kayak itunya gini nggak? kan Bu. Berupa tabel nggak? Oh ini foto nih Bu, Ah, saya screenshot dari. bukan. Bukan gini, harus ditambah Mas Ekal. Oke Bu, ditambah seperti apa Bu? Coba Bu. Boleh saya ini Bu. Nah, tambahnya tuh gimana ya? Gini aja, nanti Ibu berikan contoh ya. Nanti Iya Mas Bu. Mas Haikal sesuaikan pengaruh indikator x Oh, oke. satunya tuh apa? Pengaruh Oh ya Bu, indikator oke Bu. X2-nya tuh apa? Nanti eh, Oke Bu. kita tuh menujunya pengaruhnya ke Y-nya kan. Y-nya tuh indikatornya apa aja. Nah, gitu nanti. Oh, jadi dijabarin ya Bu. Satu tuh Betul, inflasi itu apa aja, nilai tukar itu apa aja, betul. kalau IHSG itu apa aja gitu ya Bu ya. Betul, betul. Oh ya 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 ya. Ya boleh Bu, kalau Ibu nanti ada contoh Bu, boleh di ini Mm-mm. Bu, saya tak Boleh, boleh. Nanti Ibu, menjadikan referensi Bu. boleh, boleh. Nanti Ibu kirim ya. Ya Bu. Ya Bu, siap Bu. Bagaimana sih Bu? Nah, di 2.4 di Oke. hipotesis penelitiannya Bu. Itu ada tiga. Ini seperti kan tadi yang ada di bab satu, ini bab dua lebih saya jelaskan lagi. Ya, tahunnya juga belum saya ganti Bu. Ya, tahunnya belum ya. Ini harus dimerah-merahin nih. Oh ya Bu, Mas nanti saya Haikal merahin sendiri Bu. khawatir, Saya merahin sendiri Bu, aman Bu. khawatir nanti keceplosan nanti nggak diganti-ganti. Ah, begitulah Bu. Tapi kan ini kan bener Bu, apa konsepnya kan bener Bu. Cuma tahu dia aja Bu. Ya Kan. itu ini ada inflasi, nilai tukar, ya tiga itu tadi Bu. Ya kan seperti itu yang dijelaskan di sini Bu, inflasi ke Ya, IHSG, nilai tukar ke IHSG, terus S1 S2 ke IHSG itu dijelaskan di hipotesis yang ini. oke. Lalu di 2.5 kerangka penelitian itu ada, ini saya bingung Bu mau bikin gimana fase itu urutan aja lurus gitu Nah, apa gimana ya Bu ya. nah, Cuman ini udah kalau saya jelasin fase satu bla bla bla, fase 2 bla 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 gitu Bu. kalau kerangka penelitian ini kita menyampaikan sebenarnya pengaruhnya, Mas Hekal. Oke, contohnya gimana Bu? Nah, contohnya itu misalnya gini nih. Ini, tapi ini memang, eh, nah ini tadi nih. Ini ya, Mas Hekal ya, Ibu share Oh, untuk, saya stop share screen dulu Bu. Ibu tampilan, oh, Bu, kirim ke saya Bu apa gimana Bu? Ibu kirim ke Mas Hekal aja. Ini tapi ini ya, karena kan kita harus menyesuaikan, terutama itu menyesuaikan dengan buku panduan ya, dan arahnya kemana Oh iya Bu. gitu ya. Nah, tapi ini memang apa agak berbeda ininya, apa namanya, judulnya. Nah, Mas Haikal itu nanti bisa melihatnya dari ini aja gitu. Jadi memang nanti kita tuh bisa tergambar gitu ya. Bu, Bu kirim di WA Oke, Bu apa gimana Bu? di WA Ibu kirim. Nah, ini Oke, siap Bu. contoh Ibu share tadi kerangka konseptualnya ya. Ibu udah share itu kerangka konseptualnya. Oh ya 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 ya, ya. Siap Bu. Nah, gitu Ini ya. Bu ya maksudnya. Mm-mm, Oh ya, berarti nanti nilai tukar itu bla bla bla, inflasi bla bla bla, ya SG bla bla bla. betul. Coba Mas Haikal tadi itunya gimana? Hmm, makanya itu tuh yang eh, kerangka konseptualnya itu dia artinya indikatornya Mas Haikal. Oh, ini oke, hipotesisnya oke. Ini Bu ya, indikator kerangka konseptual Bu. Mm-mm. Iya iya Bu. Oke 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 oke. Oke ya. Berarti indikator indikator inflasi itu apa aja? Misalnya Ya, GDP betul. menurun gitu-gitu ya Bu ya. Mm-mm, mm-mm.
Indikator Oke, inflasi berarti X1-nya itu apa aja indikatornya? X2-nya itu iya apa iya aja misalnya indikatornya? misalnya GDP menurun, misalnya terus apa namanya impor meningkat, ekspornya berkurang kayak gitu ya Bu ya. Ya, kan indikator Oke. kan? Ya ya ya. Indikator dari inflasi kan Bu, mesti Inflasi yang betul. menyebabkan Ya, inflasi X1-nya. inflasi itu apa aja gitu. Ya Ya, kan Bu? Misalnya ya. X1-nya inflasi, berarti yang Mm-mm. mengakibatkan inflasi itu apa aja. Terus kalau misalnya terakhir nilai tukar rupiah itu yang mengakibatkan nilai tukar rupiah berubah itu apa aja. Kayak gitu kan Bu berarti. Betul. Makanya nanti ketika penguji apa namanya? Ketika nanti menguji Mas Haikal sidang itu, dia hanya melihat dari kerangka konseptual aja, itu bisa semua gitu. Itu kan sebenarnya kalau Hmm. kerangka konseptual ini mewakili TA dari bab 1 sampai bab 5 itu. Ah ya ya ya. Oke, berarti paling enggak saya harus bisa menjelaskan tugas akhir saya ini hanya dengan model KD, Bu ya berarti Bu. Biar saya Iya, kalau misalnya diuji itu bisa jawab dengan benar ya Bu ya. betul. Nah, nanti ada sumber datanya dari mana ya, Mas Haikal dapat gitu ya. Oh iya iya iya. Nah, selanjutnya kalau kerangka penelitian itu, Mas Haikal, kerangkanya itu berupa flowchart, Mas Haikal. Iya Bu, flowchartnya tuh yang ini kan Bu, yang Flow- misalnya kelas Flowchartnya satu ada terus nggak? kayak timeline gitu kan Bu. Ini Ibu share. Oh iya Bu, ya ya kayak timeline kayak Bu kayak pertama mulai terus Ya, apa gitu kan Bu ya. ya, ada nggak di Oh iya paling iya bawah? Ada nggak? ya belum saya bikin sih Bu. Saya cuman base. Ya yang Nah, sebelumnya ada Bu saya cara-cara cuman oh kayaknya kan berubah jadi saya kan pertama kan identifikasi dan rumusan masalah kan identifikasi masalah ini kan sama Bu kayak ini sebenarnya Bu. ya, Cuman betul. cuman ini saya taruh di tulisan gini aja PS1, PS2, PS3 gitu Bu. Belum saya bikin plotchat Bu. Ya, kan ini penjelasan dari flowchart ya, maksud Mas Haikal ya. Betul, ya Ya, itu maksudnya Bu. nah, jadi di utama itu memang itu tadi kita kan harus nganut kepanduan gitu ya. Iya Bu. Oh ya Nggak ya ya siap Bu. nganut Berarti nanti saya bikin kepanduan. plotchatnya ya Bu ya. Iya, jadi minimal ya flowchartnya dulu, boleh nanti setelahnya keterangannya gitu. Oke, ya mungkin itu ya Mas Eka ya. Oke. Ada lagi Mas Eka di bawah? Ya Bu. Udah Bu. Cukup Bab ya? 2 udah. Iya Bu. Bab Oke. 3 belum saya bikin Bu. Saya nunggu Ibu dulu aja. Oke, kalau Makanya kalau kan saya rabu bimbingan, Sabtu bimbingan Bu biar maksudnya kalau bisa oh berarti saya beresin revisinya terus minggu depan ngerjain bab 3 gitu Bu. iya, kalau Ibu lihat sih dari bab 1 tadi ya sampai bab 2 sekarang ini, eh, Mas Hekal alhamdulillah nih sudah mengerjakan bagus ya. Kalau menurut Ibu ya, eh, dan sudah mulai teratur gitu. Yang tadinya Oh iya Bu. acak-acakan gitu ya, acak kadut gitu ya, kalau bahasa Sundanya. Ini sudah mulai teratur, sudah mulai teratur. Nah, silakan nanti Mas Haikal merapikan kembali dari ada revisi sedikit tadi ya, Ya Bu. di apa namanya di latar belakang, dan selanjutnya tadi di sumber dan jenis data dan teknis analisis data sedikit lah revisi. Nah, kalau di bab 2 di metode penelitian di landasan teori Ibu sih udah oke ya. Hanya tadi sedikit yang direvisi yang tadi Ibu sampaikan, mungkin flowchart-nya belum. Selanjutnya untuk Ya. konseptual ya, kerangka konseptualnya. Dan mungkin selanjutnya juga merapikan penelitian terdahulunya, Mas Haikal. Oh iya Bu, ya Bu, siap. Ya, nah, dan pelan-pelan Mas Haikal silakan merapikan untuk di penulisan juga ya, agar nanti Ibu khawatir kalau Ibu tidak menyampaikan ke Mas Haikal, oh ini tuh udah benar nih dalam penulisan eh, di di kampus gitu. Enggak juga gitu, belum ini. Kalau Ibu cek sih belum Mas Haikal, belum sesuai dengan penulisan ya.
Oh, Maksudnya bahasanya ya Bu ya. bukan bahasa, maksudnya size-nya berapa, terus Oh ya Bu, itu emang belum saya ini Bu. font-nya berapa gitu ya. Terus mereka tuh masih banyak yang bots gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh gitu ya. Nanti Oh iya Ibu, itu kalau itu sengaja saya buat biar saya kalau baca lagi cepat Bu. Nah, oh part ini di sini gitu Bu. oh gitu. Ya, maksud Iya Ibu Bu. berjalannya waktu aja ya, berjalannya waktu aja Iya ya. Bu, siap Bu. Kalau Oke. sementara kan itu metode saya ngerjain sih Bu biar cepat kalau saya nyari tulisan oh yang ini di sini gitu Bu. Kalau misalnya setelah nanti selesai baru saya rapiin itu apa gimana Bu menurut Ibu Bu? Kalau kalau Ibu sih pelan-pelan aja dirapiin sekarang. Ya, Oh karena kan gitu. memang udah ada beberapa eh, apa namanya beberapa item atau beberapa komponen yang sudah Ibu ACC gitu ya. Nah, Ibu Oh khawatir ya Bu, nanti siap Bu. keikut gitu. Wah, cycle-nya keikut gitu ya. Untuk Oh ya Bu, siap selanjutnya, Bu. mungkin Mas Haikal, Ibu sudah oke ya, lanjut saja di bab 3 karena bab 3 kan sebenarnya gampang lah ya untuk tentang bursa efek itu mah ya, sejarah singkatnya gitu ya, isinya itu gitu. Silakan dilanjut terlebih dahulu, nanti mungkin kan kalau bab 4 itu mungkin nanti kita agak lama tuh bimbingannya gitu ya, karena memang mengolah datanya tadi ya, dan uji setiap teori itu harus kita uji gitu pakai SPSS tadi. Nah itu mungkin Mas Ya, Bu. Haikal dari saya. Mas Haikal ada yang mau ditanyakan? Eh, sementara belum Bu. Nanti saya WA Bu. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, silakan, silakan. Ibu pokoknya siap ya untuk di Japri, silakan Iya bertanya, Bu. nanti Ibu akan jawab. Atau Mas Haikal sudah ada ini enggak ya? Contoh TA untuk dari senior, ada nggak? Duh, saya nggak nyari-cari contoh TA itu kebetulan Bu. Hmm, maksudnya minimal, minimal kita memang harus melihat contoh TA dan itu harus sesuai dengan Oh, panduan. Memang harus seperti itu, Mas Haikal. oh ya Bu, iya Bu. Siap Eh, Bu. eh, Saya fokusnya nyari, saya nggak nyari ini Bu. Maksudnya kayak apa ya Bu? Kalau saya ya ada sih Bu beberapa yang teman-teman yang nyari TA saya takutnya malah kepancing apalagi saya nyari TA nih senior yang tema-temanya mirip saya kepancing ya ini ya tak copy aja nih kalimatnya. Ntar gitu loh Bu. Maksudnya Bu. Makanya enggak, saya nyari, Bu. nggak akan bisa, Mas Haikal ngopi nggak akan bisa. Kenapa? Nanti itu ada Turnitin. Oh iya Nanti, Bu, iya. nanti di akhir ada Turnitin. Jadi ketahuan. Kan 30% Turnitinnya juga. Nah, artinya kita nggak akan meniru atau nggak akan, kalau misalnya teori sih boleh aja gitu ya, teorinya sama gitu kan. Cuman kan dari kata-kata ya yang banyak itu nanti akan di Turnitin nanti akan mengecek itu gitu. Nah, kenapa kita harus ada TA senior? Itu kita agar berfokus sesuai dengan panduan aja gitu. Jadi kita Oh. nggak kelari kemana-mana gitu, Mas Eka. Bu, tapi panduannya tuh tiap tahun sama Bu. Apa jangan-jangan ada yang berubah Bu? Tiap tahun tuh tidak menutup kemungkinan berbeda karena kan terupdate ya. Oh iya Bu, maksudnya kalau saya coba lihatnya, saya juga nggak punya kenalan senior sih Bu. Karena kan Di, terupdate. di kantor saya belum ada yang kuliah di Unsia Bu. Belum ya. Jadi ya udah saya nggak punya. Boleh, boleh nanti kalau Ibu dapat TA TA ya, karena kan Bu Dokter Silvana juga menyampaikan ke Ibu nanti akan di-share. Nanti Ibu share ke Haikal. Walaupun misalnya berbeda judul, ya minimal Haikal Oh bisa iya Bu, nggak paham, apa-apa Bu. paham terkait Iya panduannya iya iya. gitu, sesuai dengan panduannya Iya Bu, gitu. siap Bu. Oke, gitu ya, Mas Haikal ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, sip. Terima kasih Mas Haikal kehadirannya hari ini. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya, Maaf Bu tadi terima kasih. nggak repot. Ya, nggak Iya apa-apa, Bu. nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.